Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai 10. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan Sabtu Suci. Setiap merayakan Sabtu Suci, kita membaharui janji baptis. Janji inilah yang mengingatkan diri kita kepada Allah untuk setia dan taat pada jalan yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Sabtu Suci dalam agama Kristiani maupun Katolik adalah Sabtu sunyi atau Sabtu sepi. Dalam bahasa Latin adalah Sabbatum Sanctum atau hari Sabat Suci. Adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam pekan suci yang dirayakan oleh orang Katolik sebagai persiapan perayaan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung mati disalibkan. Keesokan harinya adalah Paskah. Yesus bangkit dari antara kematiannya. Sabtu Suci merupakan hari di mana umat Kristiani, umat Katolik merenungkan peristiwa-peristiwa menjelang kematian Yesus Kristus melalui penyaliban. Sabtu Suci juga merupakan peringatan berjaga selama 40 hari yang dilakukan oleh pengikut Yesus setelah kematian dan dikuburkannya pada hari Jumat Agung. Bagi umat Kristiani, Sabtu Suci juga menjadi momen yang untuk merenungkan pengorbanan serta cinta kasih Yesus Kristus. Ini juga menjadi momen peralihan dari peristiwa menyedihkan di Jumat Agung dan menjadi kemenangan pada hari Minggu Paskah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, makna dalam Sabtu Suci adalah yang pertama, Yesus menemani mereka yang kesepian.
Kematian merupakan hal yang menakutkan bagi setiap manusia. Namun mau tidak mau, nantinya setiap manusia akan berada di titik tersebut. Pasti ada rasa takut akan kesepian tersebut. Karena itu, kesepian adalah pengalaman yang hindari orang. Jadi dihindari. Tuhan ingin dan menyertai kita. Sedangkan akar dari kesepian adalah ketakutan ditinggalkan, takut dikasihi, takut tidak dikasihi, takut terpisah dengan orang-orang yang dicintai. Namun Tuhan menyertai pengalaman kesepian itu dan mengisi kekosongan ini sehingga kita sebagai umat Katolik tidak merasa sendirian karena ada penyertaan Tuhan sendiri. Makna yang kedua adalah Allah berbela rasa dengan pengalaman kematian. Dalam kematian Yesus ikut merasakan apa yang manusia rasakan, yaitu meninggal dengan tenang dan dengan sakit. Dalam Injil Lukas dan Yohanes menuliskan dalam kitab bahwa Yesus meninggal dengan tenang dan damai, sedangkan di kitab Markus dan Matius Yesus meninggal dalam keadaan sakit dan menderita. Hal ini sangat sama dengan apa yang manusia alami, di mana ada yang mati dengan tenang, tapi banyak juga yang mati tidak tenang, seperti kecelakaan, dibunuh, atau mati sendiri. Yesus ingin menemani mereka semua. Intinya, mati itu sama pada akhirnya, namun berbeda caranya. Dan itulah mengapa Yesus merasakan keduanya, karena dia ingin mengerti apa yang kita alami, bahkan dia terlebih dahulu merasakan apa yang kita alami sekarang. Makna yang ketiga adalah kematian bukan akhir dari segalanya. Saat kebangkitannya pada hari ketiga, Yesus membuktikan bahwa kematian itu adalah transit atau perubahan sebelum kebangkitan. Perhentian sementara. Kematian ragawi itu alamiah, tetapi dibangkitkan adalah anugerah. Tuhan selalu ingin agar umatnya bersama dengan Dia, baik yang ada di dalamnya melakukan kejahatan maupun baik. Namun siapapun yang mau menundukkan diri dan memohon pengampunannya, maka akan diselamatkannya. Karena dari itu, setelah kematian akan ada kehidupan kekal yang menanti. Dan Tuhan tidak mau umatnya berada dalam kehidupan kekal yang penuh dengan api. Tuhan ingin umatnya berada dalam kehidupan damai sejahtera dan penuh sukacita bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Itulah mengapa Sabtu Suci sangat penting sebelum menyambut Hari Raya Paskah, agar kita dapat merenungkan kebaikan dan pengorbanan yang telah Tuhan berikan dan dapat kembali pada kebenaran akan firman-Nya dan menjauhkan diri terhadap dosa. Ingat, hari ini kita diperciki air suci. Dengan percikan air suci kita dibersihkan hati dan jiwa kita dari segala dosa dan pelanggaran, supaya kita juga siap diutus untuk membersihkan dunia dengan sikap dan perbuatan baik kita. Demikian permenungan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terangilah kegelapan hati kami dengan terang-Mu yang mendamaikan, dan jadikanlah kami seperti lilin Paskah yang menerangi kegelapan hidup di sekitar kami. Kini kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.